Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak dan Ibu. Dalam rangka untuk explore rapor pendidikan, kami mencoba untuk membuat suatu tutorial bagaimana mengeksplor rapor pendidikan kepada seluruh warga sekolah yang memiliki akun belajar.id. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai dengan yang pertama membuka browser, salah satu browser yang ada kalau kita menggunakan komputer atau kita menggunakan laptop. Yang pertama kita buka salah satu browser. Saya menggunakan Edge. Nah, ini. Ya. Setelah itu kita buka, tulis di addressnya Google. Kalau kita tidak hafal persis alamat website dari rapor pendidikan, kita ketik saja Google, lalu enter. Nah, di pencarian ini, di search engine-nya ini, kita ketik rapor pendidikan. Nah, kalau sudah ada muncul di bawah, boleh kita klik saja. Nah, ini setelah kita klik akan muncul di sini alamatnya atau alamat resmi dari rapor pendidikan lengkap. Nah, kita sisa klik sini. Setelah kita klik, muncul yang ini. Muncul halaman pertama dari rapor pendidikan, tapi kita belum masuk, belum login. Nah, untuk login kita klik yang biru ini, lihat hasil satuan resmi dinas pendidikan Anda. Kita klik. Nah, kita tunggu sejenak. Nah, setelah kita klik, maka rapor pendidikan setelah kita klik, maka diminta kita untuk memasukkan akun email yang merupakan akun belajar ID. Kalau tidak ada di sini, tidak standby di sini, tidak pernah dibuka di sini, maka kita gunakan ini, gunakan akun lain, maksudnya selain daripada yang ini. Tapi kalau akun belajar kita sudah tertera di sini seperti saya. Nah, sudah tertera di sini akun belajar saya, maka sisa saya klik saja. Nah, sudah klik, masuk. Kalau akun belajar yang pertama digunakan pada komputer yang baru atau laptop yang baru kita buka, maka biasanya dia minta password dari akun belajar itu. Nah, saya kira kita semua menghafalnya akun belajar kita masing-masing. Sekiranya ada yang tidak ada yang lupa, maka bisa bertanya ke admin di bidang kurikulum, ada untuk mereset sehingga kita bisa membuat password baru. Baik Bapak dan Ibu, kalau sudah terbuka seperti ini, maka kita memulai mengeksplor. Cara mengeksplornya ada 3 indikator yang harus kita buka linknya secara keseluruhan. Yang pertama, indikator kemampuan literasi. Kemudian ada indikator kemampuan numerasi. Lalu ada indikator karakter. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah iklim keamanan sekolah. Lalu yang kelima, iklim kebinekaan. Dan yang terakhir, indikator yang terakhir adalah kualitas pembelajaran. Baik Bapak dan Ibu, untuk tutorial ini kita hanya buka satu, karena caranya dengan indikator yang lain sama. Baik Bapak dan Ibu, saya mulai dengan indikator kemampuan literasi. Yang pertama saya buka yang ini. Apa arti capaian saya?
Kebetulan untuk literasi ini warnanya hijau, kategorinya baik. Kalau kemampuan numerasi ini masih kuning, kategorinya sedang. Kita tidak ada yang merah, yang kategorinya rendah. Baik, kita mulai dengan kemampuan literasi. Yang pertama saya klik dulu ini ada link, jadi saya juga klik ini, apa arti capaian saya, klik, nah muncul yang ini. Nah itu tadi judulnya, apa arti capaian saya. Di sini kemampuan literasi adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks. Nah, ini literasi. Nah, apa saja yang dinilai dari kemampuan literasi? Kemampuan literasi peserta didik. Baik, ini baiknya 84,44% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Artinya, sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Nah, skor capaian kemampuan literasi Anda tahun ini 84,44%, naik 4%, naik 4,31% dari tahun 2022. Nah, skor yang 2022 itu 80,95. Sekarang 84,44%. Jadi naik. Nah, dari mana ini kita memperoleh 84,44%? Itu sumber data asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ini asesmen nasional yang diperoleh dari perwakilan siswa kelas 11 tahun 2022 itu. Itulah yang menjadi rapor pendidikan kita di 2023. Nah ini nanti hasil asesmen dari siswa kelas 11, insya Allah nanti di akhir Agustus itu akan menentukan rapor pendidikan kita di 2024 dan seterusnya seperti itu. Nah kalau selesai ini kita baca, kita analisis, mungkin ada hal-hal yang perlu kita kaji, kita analisis, maka kita analisis. Setelah itu kita close. Ini silang, jangan di back, ini jangan ini, tapi ini yang tanda silang diklik, nah maka muncul kembali yang tadi. Selanjutnya apalagi yang kita akan lihat pada link ini? Kita lihat yang warna putih ini, yang di bingkai hitam ini, pelajari akar masalah. Nah, inilah yang kita klik lagi. Ya. Nah, terbuka. Ada beberapa sub indikator yang harus kita buka. Ini ada di sini, ada di bawah ini, ada ini. Ada 4. Tapi cabang-cabangnya juga ada. Baik, kita mulai dari sini. Ini. Yang pertama link ini kita buka. Apa arti capaian saya? Sudah tadi, tapi kita buka sebagai explore, bahwa link itu harus kita buka, kita baca, kita analisis. Ya, mungkin juga ada pengetahuan baru yang kita bisa ambil dari situ. Setelah itu baca sama, kita close. Ini. Nah, bagaimana sebarannya? Sebarannya ini ada juga linknya, kita buka. Sebarannya seperti ini, bahwa 33% mahir, 51% cakap, dan 16% mendasar, 0% perlu intervensi. Nah, itu. Sudah itu kita baca, kita close lagi. Nah, berikut ke bawah ini ada detail 2. Lalu di sini ada tulisan lihat 3 indikator lainnya, berarti ada detail 3 yang tersembunyi. Supaya satu kali muncul, kita klik saja di sini, lihat 3 indikator lainnya, maka ada 5 semuanya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah muncul ini, maka setiap detail kita buka. Detail yang pertama,
Kita buka, kita baca, sudah baca, kita tutup. Lalu detail yang kedua, kita buka. Nah, ini sudah terbuka, kita baca, kita analisis yang perlu dianalisis. Lalu kita close lagi. Pindah ke detail yang ketiga. Nah, kita baca apa isinya, apa yang perlu dianalisis. Yang ketiga tadi. Nah, lalu kita tutup, close lagi. Nah, lalu kita pindah ke detail yang keempat. Buka, sama dengan cara yang sama, baca, analisis. Kalau ada yang perlu dianalisis. Setelah itu close. Lalu ke detail yang kelima. Baca, lalu tutup. Nah, tutup lagi. Nah, sudah selesai di sini. Kita pindah ke bawah. Ini, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi satuan pendidikan saya? Yang pertama, kepemimpinan instruksional. Nah, apa capaian saya? Arti capaian saya. Ini kita klik. Nah, sudah baca dan seterusnya. Tutup. Pindah ke bawah, detail lagi, yang ada detail. Detail di sini dua muncul. Di bawah ada tulisan, lihat satu indikator lainnya. Berarti ada 3 karena ada tersembunyi di sini. Kita klik yang di bawah, lihat satu indikator lainnya supaya bersamaan muncul 3. Oke, nah ini 3. Lalu kita klik detail yang pertama. Baca, analisis, sudah baca dan analisis, close. Buka lagi detail yang kedua. Baca dan analisis atau kita close. Kemudian detail yang ketiga. Baca dan analisis, close. Lalu close lagi. Kita pindah pada faktor yang lainnya. Kualitas pembelajaran. Kita lihat apa arti capaian saya. Kita buka, baca, analisis, dan seterusnya. Sudah itu close. Baru pindah ke bawah lagi. Kita lihat yang ada detailnya. Di sini juga ada lihat indikator lainnya. Satu indikator lainnya, berarti ada juga 3. Nanti itu beda-beda. Indikator berikutnya mungkin ada yang 4, ada 5, ada 6, ada 8. Tapi khusus yang ini yang kita contohkan semuanya 1. Ini 1 lagi. Berarti 3 juga. Klik. Oke, detail pertama dan seterusnya. Kalau 5 di sini, 5 juga kita buka, baca dan seterusnya. Yang ketiga, baca, setelah itu close. Nah, karena sudah semua detailnya, kita close lagi. Kita pindah pada yang ketiga, yaitu refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Saya di sini kategorinya baik. Kalau yang 2 tadi yang kita lihat adalah sedang. Tetap kita lihat apa arti capaian saya. Nah, ini artinya capaian kita baca. Setelah dibaca, close. Kita scroll ke bawah, ada detail. Nah, detail ini adalah link yang perlu juga kita lihat, analisis dan kita pelajari. Di sini juga di bawah ada lihat satu indikator lainnya, berarti 3 juga. Ini seragam. Ya. Kita klik, maka muncullah 3 indikator. Kita buka satu-satu. Baca, analisis. Ini juga baca, analisis, dan seterusnya. Close lagi. Nah, selesai yang ini, kita pindah ke bawah, scroll ke bawah. Inspirasi, kita melihat beberapa inspirasi yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki rapor pendidikan kita, terutama yang kuning, apalagi kalau ada yang merah. Nah, ini inspirasi cara membenahi kemampuan literasi, karena yang kita bahas ini adalah indikator literasi. Nanti kalau dia indikator numerasi, itu juga ada inspirasinya. Kita lihat dulu yang ini, kita lihat ini ada, tidak ada link di sini. Ini kita lihat yang di bawah ini, yang bingkai hitam, tulisan putih, lihat materi di Merdeka Mengajar. Jadi ini link dengan Merdeka Belajar. Jadi kita buka rapor pendidikan, sekaligus kita buka platform Merdeka Belajar Mengajar, PMM. Kita buka ini, klik. Maka ini adalah beberapa inspirasi yang bisa kita buka,
kita buka salah satunya, boleh buka semuanya atau hanya salah satunya dulu, baru kita close ini di atas. Alamatnya kita close, maka kita kembali lagi ke sini. Kita lihat lagi bingkai hitam berikutnya yang bertulisan merah, putih. Ini, klik lagi ini. Lihat, buka, baca. Ini salah satunya, tengah lagi saya buka. Ini ada beberapa inspirasi yang bisa kita lihat. Setelah itu tutup alamatnya atau browsernya. Muncul lagi. Kita buka ke bawah. Ini ada kepemimpinan instruksional kita yang sedang. Ada buka detail di sini, sehingga muncul juga bingkai hitam seperti yang di atas tulisan putih. Ini buka detail. Terbuka. Ini kita klik lagi. Baca di sini, buka dulu salah satunya dari PMM-nya, lalu setelah itu boleh close, lalu kita pindah lagi bingkai hitam yang berikut. Kita baca, analisis, buka. Ini salah satu link yang ada di platform Merdeka Mengajarnya. Ini sudah terkoneksi. Setelah itu close lagi yang di atas ini. Kembali lagi di sini, kualitas pembelajaran lagi kita lihat inspirasinya, karena di sini kata buka dan memang belum terbuka. Kita buka ini, klik di sini, buka detail. Maka terbuka juga lagi. Lihat materi di Merdeka Mengajar. Yang pertama kita klik, maka dia akan terhubung dengan PMM kita, platform Merdeka Mengajar. Kita buka salah satu seperti itu dan seterusnya. Close sudah itu. Kembali lagi, cari lagi bingkai hitam yang tulisan putih yang berikut. Ini. Jangan lupa bahwa jangan sampai ada yang kita langkahi, itu tidak membuat rapor kita tereksplor, terbaca di dashboard di rapor pendidikan pusat. Berikut sudah untuk kategorinya itu kualitas pembelajaran. Kita pindah ke refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Ini kita buka lagi detail. Muncul juga bingkai hitam tulisan putih sebagai pertanda link untuk ke PMM kita. Buka salah satunya, boleh bergantian. Ini semua link ini dibuka. Oke. Setelah itu kita tutup lagi. Kita lihat bingkai hitam bertulisan putih berikutnya. Ternyata ini adalah yang terakhir. Ini muncullah seperti ini. Oke. Setelah muncul ini, kita klik atau ada inspirasi-inspirasi yang mungkin cocok dengan perbaikan-perbaikan indikator yang kita butuhkan. Setelah itu kita close. Muncul ini sudah selesai. Ini explore untuk indikator kemampuan literasi. Sudah selesai untuk satu orang. Kemudian kita membuka yang berikutnya lagi. Kita kembali ke ringkasan. Ini ada menu ringkasan. Kita klik. Kembali. Ini kemampuan literasi sudah selesai untuk saya melakukan explore. Begitu. Berarti saya lagi harus mengeksplor yang berikutnya, yaitu kemampuan numerasi. Bagaimana caranya? Seperti tadi. Saya kira dengan tutorial tadi tidak usah kami lanjutkan dengan yang berikutnya. Saya kira kita bisa pahami bahwa cara mengeksplor seperti kemampuan literasi itu juga yang digunakan caranya untuk kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran, dan seterusnya. Jangan lupa selalu link dengan platform
Merdeka Mengajar dengan menggunakan akun kita, yaitu akun belajar.id. Nah, rapor pendidikan ini bisa diakses oleh seluruh guru yang menggunakan akun Belajar ID. Hanya untuk waktu ini, saat ini, untuk siswa belum memiliki akses untuk ini, walaupun menggunakan akun belajar.id. Saya kira itu, silakan Bapak dan Ibu mencoba, karena partisipasi, keterlibatan Bapak dan Ibu sangat menentukan kemajuan dari suatu sekolah, termasuk SMA Negeri 3 Makassar. Maka partisipasi semua pihak, semua warga yang ada di SMA Negeri 3, mohon kiranya untuk membantu untuk eksplor rapor pendidikan tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.